Shalom, selamat berjumpa kembali di Victorious Devotion. Saat ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan anugerahkan kami kekuatan, kesehatan, kesempatan untuk kami menjalani hari-hari yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Karena itu Tuhan, kami sungguh membutuhkan tuntunan Tuhan atas kami melalui firman yang diterangkan oleh Roh-Mu di dalam setiap hati kami. Biarlah firman yang kami baca, yang kami dengar, membuat kami memiliki kepastian arah bagaimana kami harus menjalani hidup. Kami membaca dan merenungkan firman Tuhan dan mempraktekannya. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Saya akan bacakan sebuah bagian dari Alkitab, masih di Perjanjian Lama, dari kitab Amsal pasal 30 ayat 24 dan ayat 28. Demikian ringkasnya kedua ayat tersebut. Ada 4 yang terkecil di bumi, tetapi yang sangat cekatan. Salah satunya cicak, yang dapat kau tangkap dengan tangan, namun ia ada di istana raja. Pernahkah Bapak Ibu, saudara-saudari, kakak adik ke istana? Saya sih belum pernah ya. Tapi kalau ke museum yang katanya dulu di sana pernah. Ya, ada cicak. Ada cicak di sana. Alkitab mengatakan ternyata cicak ada di istana raja. Wah, jangankan di istana raja, di istanaku juga ada. Istana di rumah kita sendiri, betul. Makanya tentang cicak populer kan lagunya, cicak di dinding. Wah, kayaknya kita ke TK lagi ya. Ya, terkadang kita harus belajar seperti anak kecil. Kali ini kita bukan hanya belajarnya bernyanyi cicak, tapi kita harus belajar dari cicak, karena demikian dipesankan oleh firman Tuhan. Cicak sering dianggap sebagai makhluk kecil yang sepele, tapi Alkitab menyebutnya sebagai salah satu makhluk terkecil tetapi sangat cekatan. Nah, apa saja yang dapat kita pelajari dari cicak? Ada minimal ada 3 ya. Yang pertama apa? Beradaptasi dalam segala situasi. Ya, ada lagu yang mengatakan bahwa kita selalu menghadapi musim-musim yang kita jalani berbeda ya. Nah, cicak itu bisa beradaptasi dalam segala situasi ya. Itu yang bisa kita pelajari dari cicak. Cicak tidak beriman kepada Tuhan, tetapi kemampuan beradaptasi menjalani situasi yang berbeda, bahkan musim berbeda, membuat ia bisa eksis menjalani hidupnya. Nah, dari prinsip itu kita bisa belajar dalam iman kepada Kristus, bisa memampukan kita menjalani hidup dalam segala musim. Apa sih musim kita? Bukan musim panas, musim dingin, musim gugur dan segalanya. Musim kehidupan, kita ada senang, kita ada susah, kita ada kecewa, kita ada penuh pengharapan, kita ada sehat, kita ada sakit, kita ada usaha berhasil seperti yang diharapkan. Tapi kadang-kala tidak ada hasil, bahkan rugi. Segala keadaan bisa kita alami, yang bisa kita kategorikan sebagai musim. Kalau musim panas, musim hujan bisa diprediksi dan ada durasinya. Tapi musim-musim tadi yang saya sebutkan itu bisa tidak terprediksi. Mampukah kita beradaptasi dalam situasi itu, tetap beriman kepada Tuhan, tetap melayani Tuhan, tetap beribadah kepada Tuhan dalam segala situasi itu? Nah, apa yang kita pelajari di cicak? Beradaptasi, tetap dalam performa yang terbaik dalam segala musim kehidupan. Ya, siapkah menghadapi segala kemungkinan?
Sebenarnya Tuhan bukan tidak sayang kepada kita. Justru karena Tuhan sayang, Tuhan mengizinkan segala situasi kita hadapi supaya kita belajar. Ya, cicak aja diizinkan, yang mati dan gak masuk surga. Apalagi kita. Tuhan mau kita memiliki karakter. Ya, bukan karakter sekelas cicak. Cicak hanya sebagai alat sarana untuk kita belajar. Tapi karakter yang mampu memiliki performa yang terbaik di dalam segala situasi hidup kita. Waktu sakit, waktu sehat, waktu laba, waktu rugi, waktu disakiti, waktu dikecewakan, waktu dicampakkan. Wah, itu parah sekali ya. Ya, iman kepada Kristus akan membuat kita tetap dalam performa yang terbaik, berkenan kepada Tuhan. Tetap percaya, tetap harap, tetap mengasihi, tetap taat, tetap melayani. Bukankah Tuhan Yesus sudah mengalami musim kehidupan yang seperti itu? Dan Dia berkenan kepada Bapaknya. Maka Tuhan Yesus menjadi kurban yang layak untuk menyelamatkan kita semuanya. Kita sebagai buah karya dari Tuhan Yesus Kristus yang diperjuangkan sedemikian rupa, hendaknya kita menjadi buah karya yang membanggakan Tuhan Yesus itu sendiri. Yang kedua adalah tidak menyerah. Wah, ada nggak yang pelihara cicak? Masih makan cicak? Nyediakan makan untuk cicak. Burung ada yang pelihara. Wah, cicak itu harus cari makan sendiri dan tidak mudah. Ternyata cicak sudah ada predator yang memakan cicak. Orang manusia yang tidak menyukainya bukan untuk makan, untuk dibinasakan. Tapi cicak selalu ada, tidak pernah punah. Bahkan cicak menjadi bagian dari keseimbangan alam semesta. Ya, jadi kita berterima kasih kepada cicak karena dia yang bantu kita mengusir nyamuk dan mengurangi nyamuk. Dan mungkin lalat, mungkin ya, saya nggak pernah melihat cicak makan lalat. Apalagi lalat makan cicak ya. Ya. Tapi cicak tetap ada, diciptakan Tuhan, memiliki semangat, tidak menyerah. Makanya kita yang beriman kepada Tuhan, kalau kita menyerah, akan kalah sama cicak. Jangan menyerah, jangan menyerah seperti cicak. Waktu dia ditangkap atau digigit oleh musuhnya, ekornya, dia relakan lepaskan. Ia seperti cacat, tapi ia pantang menyerah. Semangatnya tumbuh, karena semangatnya tumbuh, ekornya juga tumbuh. Wow, pantang menyerah membuat kita memungkinkan menghadapi segala keadaan, bahkan kesembuhan-kesembuhan dari semua luka, baik luka tubuh maupun luka mental maupun spiritual. Mari, di dalam Tuhan, dalam iman pada Tuhan, kita tidak boleh menyerah. Kalau menyerah, ingat, cicak. Cicak di mana? Cicak-cicak di dinding. Yang ketiga, kita akan belajar dari cicak tentang keberanian. Orang yang beriman kepada Tuhan harus berani menghadapi segala kemungkinan. Keberanian dalam iman, bukan bodoh nekat. Ini keberanian iman. Cicak kecil, di tempat rendah, di lantai ada, di kolong meja ada, di sana ada tadi. Berani ya, saya kalau ke istana mungkin minder, tapi cicak nggak pernah minder. Kalau minder nggak pernah ada di sana. Ya, tapi cicak juga ada di tempat-tempat tinggi. Wah, dia nggak takut ketinggian. Ada orang tidak mau rumahnya yang lantainya tinggi-tinggi karena apa? Takut ketinggian. Cicak itu punya keberanian luar biasa. Cicak mungkin kecil dan lemah, tetapi ia berani bergerak bahkan di tempat-tempat tinggi. Dia mengingatkan kita bahwa meski kita merasa kecil dan tak berdaya, tapi iman kita kepada Tuhan membuat kita bisa diajak Tuhan. Ketika Tuhan latih kita ke tempat yang tinggi, ingat, Tuhan tak biarkan kalau kita tak beriman kepadanya. Biarlah keberanian dalam hidup kita menghadapi segala kemungkinan di dalam Kristus membuat kita terus menjadi pemenang. Amin, untuk firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, ajari kami berani dalam iman. Ajari kami mampu menghadapi segala situasi di dalam iman. Ajari kami
tidak menyerah dengan keadaan. Hari ini kan kami lalui, kami terus jadi pemenang. Tuhan telah ajari kami belajar dari seekor makhluk yang kecil, cicak. Terima kasih buat firman-Mu, terima kasih buat ajaran. Kami mau mempraktekannya dalam hidup kami, untuk kami terus menjadi pemenang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Demikian firman Tuhan. Terus berkemenangan dan sampai jumpa.